Baptis Immanuel Binjai, Sabtu 31 Oktober 2020 dengan tema Mulailah sejak dini. Meskipun ibadah PA Permata kita dilakukan secara virtual, namun bukan berarti menjadi penghambat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, benar sekali itu Kak. Sebelum kita mulai ibadah PA kita pada hari ini, kita ambil sikap semangat nanti. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Yang Kudus Bapa, karena kasih setia pada hari ini kami masih bisa melakukan PA kami secara online. Bapa, kami pada PA kami dari awal sampai akhir, kita minta yang selalu dimuliakan. Kau juga terberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ikut serta dalam PA Permata ini, terkhusus juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kau pakai pelayan-pelayan-Mu lebih lagi dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya ini gabungan kami. Jadilah kehendak Bapa di surga, bukan kehendak manusia. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memulai PA kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik.
kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh diakon kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dengan lagu Yesus Kau Sangat Mencinta. Shalom, Mbak Takrina. Kita ku PA Permata Online di BKP Rumun Simpang Awas Pijai. Sebelum kita terdahulukan tentang kata dibata, mari kita berdoa. Kita mulai PA ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu menjadi alasan kami untuk boleh hidup ya Tuhan. Dan anugerah-Mu juga boleh mengantarkan kami untuk boleh PA online hari ini. Bantu kami untuk boleh memahami materi PA kami Tuhan dimanapun kami saat ini berada.
Kiranya Tuhan mau ada di samping kami untuk boleh membawa berita ini sampai ke hati kami dan melakukan perubahan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, terkhusus dengan topik yang kami bahas tentang manajemen keuangan. Tuhan bantu kami sebagai permata sehingga kami boleh menerapkannya dalam keseharian kami, menjadi buah, menjadi tingkah laku yang berbuah manis bagi sekeliling kami, terkhusus untuk masa depan kami. Terima kasih ya Bapak, sembunyikan aku di balik salib-Mu, biar bukan persiapan, bukan pengalaman yang kubagikan, tapi apa yang Tuhan inginkan sampai kepada kami boleh sampai dengan baik. Tuhan, marilah bersama dengan kami permata. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman permata, bacaan kita diambil dari Amsal 27 ayat 23 sampai 24 dan judul PA kita adalah manajemen keuangan. Temanya manajemen keuangan mulailah sejak dini. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Bacaan ini mengantarkan kita permata untuk mulai berpikir tentang bagaimana manage keuangan. Ya, sesuai dengan usia, sesuai dengan range usia kita yang lumayan jauh. Sebagian dari permata itu SMA, sebagian dari permata itu sedang kuliah, sebagian dari permata sudah bekerja, bahkan sebagian permata sudah mulai mampu saving, mulai mampu menabung, mulai memiliki deposito untuk persiapan pernikahannya. Ada banyak range usia dari permata, tapi tema kita tetap sama, manajemen keuangan. Hari ini kita belajar tentang manajemen keuangan yang lumayan penting dalam kehidupan sehari-hari. Satu tema ini bisa kita pakai terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita kembali ke Amsal 27 ayat 23. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Ayat ini memberitahu kita untuk mengenal baik-baik. Bukan hanya mengenal, tapi mengenal baik-baik keadaan kambing domba. Kambing domba di masa lalu adalah investasi yang disiapkan untuk boleh dipanen, untuk boleh menjadi kekuatan ekonomi pada saat dibutuhkan. Tapi ayat ini mengingatkan kita untuk bukan hanya berinvestasi, bukan hanya memiliki kambing domba, tapi kita boleh mengenalnya baik-baik keadaannya. Jadi bukan hanya dibuka kandangnya, mereka ngambil rumput, makanan, terus sore kita giring masuk kandang, seperti itu berulang-ulang dan kita bilang kita sedang berinvestasi, bukan. Tapi kenallah baik-baik keadaannya. Jadi dalam proses manajemen keuangan ini ada juga proses mengenal baik-baik apa yang kita miliki, apa yang saat ini kita miliki. Kalau yang saat ini kita miliki adalah keluarga, bagi kita yang masih bersekolah, yang kuliah, kita mendapatkan support keuangan kita dari keluarga, dari mama bapak kita atau dari kakak abang kita. Kita harus mengenal baik-baik mereka, kondisi kesehatannya, bagaimana tingkat stresnya. Kita kenal baik-baik, itu hutang kita sebagai orang yang mendapatkan support ekonomi dari mereka. Kenallah baik-baik kondisi keuangannya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai permata, bukan cuma sekedar ya ini lagi peluang nih, berusaha nih, sudah habis paket ini, tinggal minta mama aja, tinggal minta bapak aja. Tapi bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah kenal baik-baik. Duduk lama dengan bapak, duduk lama dengan mama, dengar pembicaraannya, apa yang diulang-ulang oleh topik yang diulang-ulang oleh bapak, apa topik yang diulang-ulang oleh mama. Coba cari attention mereka apa. Dan setelah kita mengenal baik-baik, kita tahu bahwa kondisi ekonomi lagi sulit ya. Mama lagi berpikir keras tentang bagaimana menyiapkan dana untuk berobatannya gitu. Dari mana kita tahu? Saat kita mengenal baik-baik, bukan cuma menuntut dan kira-kira itu punya kita gitu. Lalu untuk kita yang sudah bekerja, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, bicara bahwa kenalin kerjaan kita, kenalin baik-baik kerjaan kita. Beberapa kita merasa bahwa ya udah santai nih bang, udah santai karena kerja cuma hari Senin sama hari Selasa, setelahnya work from home, ya makin santai bang gitu. Kenal baik-baik, entah ada wacana di kerjaan kita untuk mengurangi pegawai karena kondisi yang tidak baik, dan mereka sedang menseleksi pegawai-pegawai mana yang akan tetap bertahan dan pegawai mana yang harus tetap dirumahkan tanpa gaji. Mereka lagi seleksi. Terus bagaimana kalau kita tidak mengenal baik-baik kondisi perusahaan kita? Kita nggak tahu kita lagi diseleksi nih.
hari Senin Selasa kerja ke kantor, kerja dengan baik, absen sebelum jam masuknya, pulang setelah jam masuknya, setelah jam pulangnya, kerjaan kita tidak buat rapi. Waktu diizinkan work from home dengan benar, obrolin dengan benar, tanggung jawabmu, tak jadi permata yang bertanggung jawab, yang mengenal baik-baik keadaan kerjaannya. Dan saat seleksi terjadi, kita didapati bahwa orang-orang yang akan tetap digaji, orang-orang yang tetap dipekerjakan, karena perusahaan tahu bahwa kita sedang mengerjakan yang terbaik. Kita mengenali kondisi keadaan keuangan kita. Sahabat permata, merawat apa yang sudah kita miliki, merawat apa yang sudah kita miliki itu penting sekali dalam proses manajemen keuangan. Beberapa orang berkata bahwa ya seberapa banyak yang ku dapat, segitulah yang ku keluarkan bang. Beberapa banyak yang ku dapat, segitulah ku keluarkan. Kalau cuma seberapa banyak yang kamu dapat, segitu yang kamu keluarkan, impas saja, maka sewaktu paceklik datang, sewaktu keadaan buruk datang, sewaktu badai datang, maka kita tidak punya kekuatan apapun untuk melewatinya. So, kalau teman-teman permata masih ingat kejadian Yusuf, Yusuf itu punya masa sewaktu dia jadi Perdana Menteri 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun kelaparan. Sewaktu kelimpahan yang dilakukan ambil, kumpul, taruh di lumbung gitu. Karena ada 7 tahun kekurangan, 7 tahun orang nggak bisa menanam, 7 tahun orang nggak bisa menuai apapun, 7 tahun kelaparan. Kalau kamu tidak manage dirimu sewaktu 7 tahun kelimpahan, maka kamu akan menyelesaikan hidupmu di 7 tahun kelaparan. Loh bang, bukannya Tuhan akan memberkati kita? Dia akan membawa kita dari kemenangan satu ke kemenangan berikutnya. Iya, tapi ngerti langkahnya. Nggak bisa juga ceritanya kamu yang mengatur aktivitasnya, kami yang mengatur hasilnya, kami yang mengatur mimpi itu, kami juga yang mengatur hasil dari mimpi itu. Nggak bisa, ada kehidupan konsekuensi namanya. Jadi manage hidup lu. Sewaktu kelimpahan nih, kerjaan lu bagus, atau kami yang sekolah, kami yang kuliah, kondisi keuangan rumah, kondisi keuangan orang tua kita lagi bagus gitu. Apa yang mau kita lakukan? Nggak juga beli barang branded, cuma beli sepeda keliling-keliling. Sekarang udah kurang keliling-kelilingnya, sepedanya udah dibeli 6 juta. Sekarang udah di rumah, kempes, nggak ada apa-apanya juga. Konteksnya, ayo selagi kelimpahan, belajar menabung, belajar berinvestasi, belajar deposito, mengerti tentang mengelola keuangan. Udah gede, udah bermata. Kita bukan anak-anak lagi. Oke bang, kami kan belum cari bang, kata teman-teman yang SMA. Bang, kami kan belum cari bang, kata teman-teman yang kuliah. Ya, kamu belum cari, tapi kan kamu bisa mengelola keuangan yang kamu pegang. Pegang. Kalau cuma mikirnya bang, aku lagi megang 20.000 nih bang, 20.000 nanti aku beli pizza bang. Pizza itu 16.500 bang, jadi masih ada sisa sedikit bang. Nah, sisa sedikit ini bisa berikan orange juice bang. Orange juice-nya habis bang 20.000. Jadi aku memanage diriku dengan bagaimana caranya membuat uang yang dikasih mama tidak bersisa hari ini. Ya kalau cuma ngabisin aja, anak TK juga tahu deh. Anak TK boleh datang, anak SD boleh datang ke kedai, terus dia kasih uang 5.000. Wah, beli A, beli B, beli C. Oh, belum habis uangnya deh, mau beli apa lagi? Gitu dia tunjukin lagi berhubung yang lain. Masih ada baliknya nih deh, habiskan aja uangnya, kata uang kedainya. Terus dia pulang dengan kantong kresek besar. Habis 5.000-nya habis. Kalau cuma ngabisin uang kan nggak perlu manage. Kamu cuma boleh memuaskan diri itu saja. Bicaraan hari ini manage keuangannya. Kalau kamu ternyata masih di-support keuangan oleh orang tua, di-support keuangan oleh keluarga, ayo manage yang ada. Belajar nabung. Contoh nih, kalau di buku PA kita itu dikasih contoh yang real. Bagaimana cara manage-nya? Manage-nya dipakai persentase. Kalau di buku PA kita. Buku PA kita bilang, kalau kamu dikasih 100.000 seminggu, anak SMA, artinya 10.000 dipakai untuk perpuluhan, 10% dilakukan untuk dana darurat, 10% dilakukan untuk investasi, dan 50% dipakai untuk belanja. Jadi kalau kamu dikasih 100.000, hak lu untuk memakainya di minggu itu cuma 50.000. Sisanya dikasih ke Tuhan sebagai persepuluhan, sisanya dipakai untuk investasi, belajar nabung, buka tabungan dulu di bank. Sekarang bank udah canggih banget. Dulu di zaman saya harus datang ke bank itu buat buku, tanda tangan, lama, diantar, ngantri. Sekarang kita bisa buka rekening banknya dari handphone, nggak perlu lagi ngantri. Kita bisa top up segala macamnya di handphone. So nabung, walaupun kamu millennials, nabung bang, nabungnya cuma 10.000
disupport oleh keluarga. Bagaimana dengan kamu yang sudah bekerja? Capek-capek aku kerja bang, masa abang halangi aku untuk menikmati hasil jerih keringatku? Iya, masalahnya kamu berjerih lelah 30 hari, berjerih lelah bekerja, terus dapatlah 4.500.000 gitu. Setelah berjerih lelah kerja 30 hari, lalu karena dapat gaji 4.500.000 kamu tarik napas dan bilang dunia ini milikku. Singgah kamu sebentar ke nelayan, lalu singgah sebentar ke Susiti, lalu singgah sebentar ke Sogo, beberapa menit beli sepatu, terus kamu bilang, bang, aku yang kerja masa gak ternikmatiku gitu. Boleh deh, tapi nikmatinya minimal 60 hari dong, yang 4,5 juta. Masa menikmatinya kurang dari seminggu? Dikasih nih kerja 30 hari nih, gajinya 4,5 juta, ngabisin 4,5 juta seminggu. Terus 3 minggunya ngapain? Ya Indomie bang, Indomie rebus. Kamu udah kerja atau anak kos? Kalau memang udah kerja, ayo manage dengan baik. Itu gunanya manage keuangan. Kalau buku PA kita bagus, saya setuju dengan buku PA kita. Kalau kamu gaji 4.500.000, artinya bulan itu kamu cuma boleh mengeluarkan 2.250.000. Sisanya ada posnya, bukan milik lu. Nanti milik lu sewaktu tertekan, waktu kondisi paceklik, waktu sakit mungkin, atau waktu investasinya harus diambil. Tapi tanggung jawab lu cuma 2,5 juta gitu. Setengahnya, bang, itu abang sebutnya 4,5 juta. Siapa permata si pengawas yang 4,5 juta gajinya bang? Ya ada, banyak. Tapi nggak aku bang, aku gajiku cuma 1.800.000 bang. Emang 1.800.000 juga investasi, Tuhan kasih. Pakai dengan baik. Jadi 1.800.000 kayak mana bang? 1.800.000, 900-nya kamu habiskan 1 bulan itu, 900-nya ada bosnya. Belajar, pakai, mati-matian kendalikan diri lu. Sibuk banget, pakai handphone ipon, terus pakai handphone ipon, gak pernah beliin martabak manis untuk mama. Kan gajiku bang, aku beli ipon tadi. Iya gaji lu, gak ngatur aku deku. Tapi kamu gak mau manage dengan baik diri lu. Kalau memang kamu gak punya gaji, seharusnya orang yang pertama kamu senangkan itu adalah mama bapak yang sudah support kamu sampai kamu mampu di posisi kerja hari ini. Terus bagaimana kamu bisa men-support mereka kalau kamu spending lebih banyak dari yang kamu keluarkan? Hello, udah gede. Terus kayak mana? Sekali-sekali gini deh, logikanya gini, kalau kamu tahu kamu maintain sendiri dengan benar atau enggak, sekali-sekali izinkan bawa mama bapak ke Sogo atau ke toko sepatu agak mahal, di Cherry atau di atasnya, terus bilang sama mama bapak, pilih aja mak, jangan tengok harganya, aku yang bayar. Ini kalau kamu beli sepatu mama, kamu cari di diskon, beli 1 gratis 1, beli 1 lagi gratis 1 lagi gitu. Terus kamu bilang oke, beli 1 aku nanti untukku, nanti gratisnya untuk mama, nanti mau beli 1 lagi yang cowok, nanti gratisnya untuk abang gitu. Ih, memang Tuhan baik. Jadi bang, aku modal 120.000 dapat 4 sepatu bang, aku kasih semuanya, senang. Kalau cuma kayak gitu, you tahu nggak sih bahwa mereka sudah investasi seluruh kehidupan mereka untuk membesarkanmu sampai di posisi kau sudah bekerja sekarang, dan kamu tidak menyenangkan hati mereka. There's something wrong with you. Nanti aja kalau pacar udah bilang, dek, abang punya masalah dek, rusak kereta abang dek, butuh perbaikan dek, kirimlah 300.000 untuk servis kereta abang. Terus kamu bilang, gerak hati bang, aku ambil uang gaji, aku kirim sama mama nangin tadi bang. Mama nangin tadi butuh uang, kesana aku ngerti. Nanti kalau kamu bilang kamu udah punya gaji, terus kamu bilang, Brukaro tadi bilang, bang, ada yang suka bang, bisa aku beli, terus langsung gerak kamu. Kamu nggak tahu ada yang barang juga yang mamaku suka, ada Yamaha yang mamaku suka, ada Duster yang mamaku suka. Udah lama kembali dia pingin Yamaha itu. Anak yang dibesarkan dan sekarang sudah bergaji lebih duluan belikan baju pacarnya daripada beli baju mama. Terus kamu bilang kamu sedang berinvestasi dengan baik, kamu sedang manage diri dengan baik. Hello. Hari ini kembali ke ayat Alkitabnya dengan 24, Amsal 27 ayat 24. Karena harta benda tidaklah abadi. Maksudnya apa bang? Maksudnya tidak sepanjang waktu kamu akan punya kekuatan untuk mengambil harta benda. Tidak sepanjang waktu. Ada saatnya kamu akan sakit. Wajib. Ada
Ada saatnya kamu harus tidak bekerja. Ada saatnya PHK massal. Ada saatnya paceklik datang. Dan harta benda gak abadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Manage sendiri, maintain sendiri, punya tabungan, punya deposito, kamu ngerti mengelolanya. Senangkan orang-orang yang tepat, jangan senangkan orang-orang yang gak tepat. Bahkan ayat 24 di kalimat terakhirnya bilang gini, apakah mahkota tetap turun-temurun? Jadi bahkan mahkota itu bisa hilang. Daud dijanjikan bahwa anak cucunya akan terus memiliki mahkota Israel. Dijanjikan selama dia straight dalam rencana Allah, straight dalam tuntunan Allah. Dan anehnya, anak cucu Daud tidak straight, tidak lurus dalam rencana Allah, dan mereka kehilangan mahkota Israel. Bahkan mahkota pun bisa berhenti dari hak pemiliknya. Teguh Permata, sewaktu engkau diizinkan mengelola keuangan, artinya ada bagian dari dirimu yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan itu. Itu sudah pasti. Kalau kamu belum berhasil mengelolanya, artinya kamu belum cukup belajar. Ayo belajar. Kalau kamu ternyata menghabiskan ke orang yang tak tepat, kamu salah mengerjakannya. Saya bukan sekali dua kali ya. Saya beberapa kali mendapati bahwa permata yang sudah bekerja itu ditipu oleh pacarnya. Saya dapetin berkali-kali. Dengan alasan cinta, dengan alasan sayang, pacar yang baru dijumpainya setahun belakangan, beberapa bulan belakangan, atau 2 tahun belakangan, itu mengambil tabungannya dan dia merasa bahwa itu bukti dari cinta. Deku, itu bukan manage keuangan. Kalau kamu manage keuangan, kamu akan menghabiskan uangmu di tempat-tempat yang memberi benefit besar. Itu manage keuangan. Apa contohnya, Bang? Jadi kalau kamu punya uang, kamu beli emas, kamu beli antam. Antam itu, saya pribadi saya beruntung mengerti ini. Kalau kamu beli emas setahun yang lalu, kalau kalian beli emas Oktober 2019, itu harga emas 700 ribuan. 700 ribuan itu November 2019. Di November 2020 harga emas itu 1.100.000. Ada 400.000 peningkatannya 1 gram. Kalau pada saat itu kamu memiliki 10 gram, ada spare 4 juta rupiah hanya dari 10 gram. Dan itu investasi. Terkesan kamu sedang mengeluarkan uang, tapi kamu tahu uangnya sedang dikelola dengan baik. Itu kalau investasi yang real, bisnis. Investasi yang mentally, investasi secara mental. Senangkan orang-orang yang ada di rumah. Itu investasi mental. Senangkan mama, bapak, abang, kakak, adik lu. Dengan uang lu, waktu kamu spend, kamu keluarkan untuk orang yang kamu cintai, kamu sedang investasi mental. Maksudnya apa loh? Kamu akan panen senyum, kamu akan panen dukungan, kamu akan panen semangat dari orang-orang yang kamu cintai di rumah, dan itu akan mendorong tuh untuk berkreativitas dan memiliki kekuatan untuk menggali lebih dalam lagi hidupmu untuk mencapai berkat Tuhan yang lebih besar. Jadi kalau kalian tanya, Bang, kalau aku memakaikan uangku berinvestasi untuk menyenangkan hati mama bapak, boleh nggak, Bang? Boleh banget. Punya mimpi, boleh memberangkatkan mereka ke Israel. Ya, belum sih, Bang, belum sanggup juga aku mimpi berangkat mama ke Israel. Jadi udah sampai mana mama kamu antarkan? Baru ke Bali, Bang. Punya mimpi, pakai uang udah boleh ngantarkan dan menyenangkan hati mama ke Bali. Terus kamu bilang lagi, Bang, mama itu nggak suka naik pesawat terbang loh, Bang. Jadi nggak mau dikasih tiket juga nggak bisa. Dan nggak suka pesawat terbang, ya nggak, itu jadi alasan. Cari mama suka apa, cari bapak suka apa. Kalau ternyata bapak suka tanaman, beli tanamannya, senangkan hatinya. Terus apa panennya, Bang? Panennya kamu akan didukung, di support, senyum, suasana rumah hangat, kamu dapati dukungan moral, kamu punya dapetin dukungan mental, sehingga waktu kamu bekerja, kamu punya spare kekuatan besar, kamu tidak mudah kelelahan, kamu mampu mengerjakan lebih banyak lagi. Investasi bagus. Jadi untuk adik-adikku yang sudah bekerja, pakai keuangan dengan baik, tahu mengelolanya.
50% kamu pakai untuk spend pribadi itu, 50% yang lain kamu punya pos-posnya, 10% untuk Tuhan, 10% untuk dana taktis sewaktu kecelakaan, dana taktis sewaktu paceklik, ada 10% nabung, ada sekian persen untuk investasi, kamu yang kelola. Untuk adik-adikku yang masih disupport oleh keluarga, dimanfaatkan dengan baik dan dititipkan kepadamu. Mati-matian mereka mencari ini, dipercayakan kepadamu yang sedang SMA, dipercayakan kepadamu yang sedang kuliah, yang kamu pegang, manfaatkan sebaik mungkin. Bukan untuk kepuasanmu, tapi untuk kepuasan seluruh keluarga, walau melalui kamu. Investasikan dirimu dengan baik, manage dirimu dengan baik, mempertontonkan bahwa engkau sebenarnya anak Allah yang cukup dewasa atau kekanak-kanakan walaupun sudah matang. Jauh ke depan, aku minta prakteknya. Hari ini cukup di pengertian, bukan cuma sampai ke sini untuk membacakan firman Tuhan dari Amsal, tapi prakteknya ada di tangan kalian semata. Sudah punya uang kan? Baik di support keluarga atau dari kerjaan itu, sudah punya uang, kelola dengan baik, tanggung jawab ini. Amin. Kita berdoa. Kebaikan dan anugerah Tuhan membawa kami untuk boleh ada saat ini dan menggerakkan kami untuk mengerjakan kehidupan kami seperti yang Tuhan ingini. Bapa, ajarin kami untuk mengelola uang yang kami miliki, sehingga uang yang kami miliki boleh tumbuh dengan kuat, boleh menyegarkan hidup kami, boleh mempersiapkan kami di masa paceklik di depan sana, membuat kami untuk mengerti langkah-langkah ke depan, usaha yang akan dibangun, atau mimpi-mimpi yang mau kami raih, menyenangkan orang tua kami, menyenangkan keluarga kami. Tuhan, apa yang kami miliki saat ini, izinkan kami memeliharanya, izinkan kami memahaminya dengan baik, sehingga kami tidak menyia-nyiakan yang kami miliki. Berdoa untuk adik-adikku yang SMA dan kuliah, yang diizinkan oleh orang tua untuk mengelola rezeki dari usaha yang dilakukan oleh mama bapak, abang kakak, abang kakak. Kepada mereka, Tuhan bantulah adik-adikku ini untuk boleh mengelola keuangannya dengan baik. Berdoa untuk permata yang sudah bekerja, Tuhan lepaskan mereka dari konsumerisme, lepaskan mereka dari hedonisme, lepaskan mereka dari tindakan tidak bertanggung jawab, walaupun itu hasil kerja mereka. Tapi izinkan adik-adikku ini boleh mengelola keuangannya dengan baik, boleh berinvestasi dengan tepat, boleh menyenangkan orang-orang yang ada di rumah, menyenangkan hati mama, menyenangkan hati bapak, menyenangkan hati abang, kakak, adik mereka. Tuhan, jauhkan mereka juga dari penipu-penipu cinta yang ceritanya cerita cinta, ngobrolin cinta dari adik-adikku, padahal mereka sedang memanfaatkan keuangan yang ada pada adik-adikku ini. Lepaskan mereka dari ikatan cinta yang tidak benar ini. Izinkan adik-adikku ini menemukan orang-orang yang saling support, saling menyenangkan, saling mendukung, saling menguatkan, bahkan dalam keuangan, saling memanage keuangan dengan baik. Pertemukan mereka dengan permata-permata yang juga mampu memanage keuangan dengan baik untuk mempersiapkan diri memasuki masa mamre dan mulia mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami mohonkan kami boleh menyiapkan firman Tuhan ini dalam tingkah laku, menyiapkan firman Tuhan ini dalam aktivitas sehari-hari, lebih daripada yang sedang kami kerjakan saat ini, yang hanya mendengarkan saja. Terima kasih ya Bapak. Lepas dari ini kami percayakan Tuhan yang akan menuntun kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada diaken yang telah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita akan dikumpulkan melalui PL sektor kita masing-masing. Sembari berjalannya persembahan, mari kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku.
untuk lain Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Kiranya Kau berikan dia
habis berdoa di dalam nama saja. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, bersama hidup. Haleluya, berdoa. Amin. Tidak terasa kita telah sampai di ujung ibadah PA kita. Sebelum kita tutup ibadah PA kita, mari kita bernyanyi lagu tema kita dengan lagu Besar Anugerahmu. Kita akan mengakhiri ibadah PA kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Minta dari rasas. Oh Bapa kami di surga, kami berdoa di langit. Tuhan kepada jatuh semua minta jatuh ibas dunia dalam surga. Berikan kemenangan kami akan cukup ibas wali segala kami salah kami. Bagi yang kami salah kalah 4 kali. Orang kami dulu kami terus berjuang, tapi lalu kami ibadah hari, sebab kami kapsul dari kerajaan, ras kuasa, ras kuliah, tidak berapa. Amin. Bapa terima kasih. Yeah.